Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni surga, kemuliaan serta kekuatan. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Marsha di ibadah Minggu kali ini. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Tema ibadah kali ini adalah Bakti bagi Negeri. Marilah kita memulai ibadah dengan menaikkan pujian. Di saat ini kuangkat tembang. Teman-teman, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini kami dapat kembali melakukan ibadah. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti sebagian firman-Mu Tuhan, dan juga berkatilah kami agar kami dapat menerapkan sebagian firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, berikanlah kami waktu dan kesempatan untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Karena daripadamu saja kami dapat berada di negeri ini, untuk dapat mengenal, memahami, dan melihat diri kami bertumbuh dalam naungan kasih-Mu melalui bangsa ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah firman-Mu berkata. Amin. Ya, sebelum membaca bacaan kita, perkenalkan diri saya untuk memperkenalkan. Nama saya adalah Febrian Eka Sandi Nugroho, biasa dipanggil Sandi. Dan saat ini saya adalah kader dari GKI yang sedang berpraktek di GKI Serpong. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini aku akan bertemu dengan adik-adik sekalian dalam badan muda. Dan shalom, selamat mengenal. Oke, oleh karena itu mari kita buka bersama dari Roma 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Akan kakak bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika orang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Kulihat ibu sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang ku kenang. Halo teman-teman dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman pasti udah gak asing dengan lagu karya dari Israel Marzuki ini. Ya, seringkali dipujikan ketika kita mau masuki masa kemerdekaan. Nah, tetapi tahukah teman-teman bahwa lagu ini pernah mengalami konflik? Kenapa? Mirip banget loh dengan lagu dari Kidung Jemaat 453. Ayo apa? Yesus kawan yang sejati. Waduh. Nah, iya, ini menjadi perdebatan yang menarik sekali begitu. Tetapi teman-teman, terlepas dari mana apakah lagu ini menjiplak atau tidak, ternyata itu memang salah satu sifat dan membuktikan bahwasannya lagu gereja atau lagu kidung yang lebih tua ternyata memiliki peran atau andil yang juga besar dalam terciptanya kemerdekaan dalam bangsa Indonesia. Nah, hal ini ternyata membuktikan suatu fakta yang menarik yang lain. Ternyata negara ini bukan hanya dibangun oleh satu atau dua orang, dua golongan, melainkan oleh orang-orang yang memiliki semangat yang sama dari berbagai latar belakang. Nah, bagaimana hal ini lalu dapat kita pahami, teman-teman? Terutama bagi kita yang hidup dalam bangsa Indonesia. Memang ada beberapa dari kita yang ya saat ini gitu ya, apalagi yang sudah lahir di tahun 2000-an ke atas. Aduh, apa sih negaraku kalau disuruh milih? Kayaknya lebih asik lahir di Korea ya, atau menjadi warga negara Jerman begitu ya, daripada menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini menjadi suatu hal yang ya wajar lah menjadi diskusi kita tiap hari. Tapi teman-teman, yang menarik dari hal ini, ada suatu hal yang pernah dikatakan dan menjadi dasar dari kita, yaitu apa?
Pancasila. Waduh, menjadi pelajaran PPKN nih Kak Sandi. Nah, teman-teman sadar atau tidak? Pancasila adalah suatu lambang dan nilai yang hidup sebagai pelindung identitas negara kita, termasuk juga keberagaman. Ya, tentu saja masih banyak sekali praktek ketidakadilan yang terjadi. Atau mungkin kita anggap ya aku sering dibully dan satu lain hal sebagai orang yang minoritas. Namun teman-teman, ternyata Pancasila juga yang melindungi kita dari banyak sekali praktik yang dapat merusak keadilan yang sudah ada. Contoh dalam sejarah ada DITII tahun 1950 sampai 1960-an, di mana pada waktu itu negara Indonesia ingin dibentuk tuh menjadi suatu kekhilafahan, ya, membuang keberagaman yang ada. Sungguh luar biasa karena Pancasila kita dapat terlindung. Nah, oleh karena itu teman-teman, apa sih lalu nyambungnya dengan bacaan kita pada minggu hari ini? Roma 13 ayat yang 3 mencatatkan demikian. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Teman-teman, surat kepada jemaat di Roma ini ditulis oleh Paulus. Dan teman-teman perlu ketahui, apa sih kelebihan Rasul Paulus dibanding rasul-rasul yang lain, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri? Ayo apa ayo? Bukan karena dia banyak menulis surat. Paulus adalah satu-satunya rasul yang memiliki warga kenegaraan Roma. Nah, ini dicatatkan dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-28. Oleh karena Rasul Paulus ini memiliki kewarganegaraan Roma, ia tidak sembarang orang bisa menangkap Paulus. Bahkan dikisahkan di situ ada tentara ketakutan setelah tahu ternyata Paulus adalah warga negara. Oleh karena itu, Paulus dapat naik banding ke kaisar ketika diadili oleh Perkius Festus. Dan tentu saja hanya warga negara yang bisa memiliki hak untuk naik banding dalam suatu pengadilan. Nah, ternyata nih teman-teman, dari kesadaran hal ini, Paulus selalu mengajak orang-orang Kristen untuk bukan hanya menuruti pemerintah, tapi menjaga diri dalam konteks yang ada. Pada waktu itu Romawi masih menyembah dewa-dewi. Oleh karena itu banyak sekali kisah orang Kristen itu ditindas karena minoritas dan apa. Oleh karena itu Paulus menyatakan kita harus menjaga diri kita sembari menyebarkan Injil. Dan terbukti teman-teman, di tahun 313, 2 abad setelah masa Paulus, pada akhirnya kekristenan menjadi agama resmi kekaisaran Roma. Wow, dari yang sebelumnya menyalibkan Tuhan Yesus, yang sebelumnya menindas, lalu pada akhirnya mengakui kekristenan sebagai agama resmi. Bukankah ini sungguh luar biasa, teman-teman? Oleh karena itu, menjadi warga negara adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Bagaimana Kak Sandi? Bukankah berarti aku harus ikut batasan pemerintah? Mau naik motor harus bikin SIM dulu. Mau ini harus ikuti ketentuan yang ada. Bahkan untuk kuliah pun juga aku harus mengikuti ketentuan yang ada. Aduh, pemerintah itu ribet. Itu yang sering juga mungkin Kak Sandi pikirkan. Nah, tetapi teman-teman, ya beberapa waktu lalu Olimpiade sudah berjalan. Dan teman-teman perlu ketahui, ada satu buah tim yang dibentuk secara khusus oleh Olimpiade, yaitu Refuge Olympic Team. Siapa mereka? Mereka adalah atlet-atlet yang tidak memiliki negara. Lah kok bisa? Kok ada seorang yang tidak memiliki negara begitu? Nah, tim ini adalah orang-orang yang memiliki negara dengan konteks konflik, teman-teman. Negara mereka sedang perang saudara. Negara mereka sedang mengalami masa-masa yang tidak baik. Ada dari salah satunya dari Sudan, ada dari Curacao, dan negara lainnya. Ya, mereka menjadi atlet yang tidak mewakili negara manapun. Masuk
ke dalam perhelatan yang besar secara mandiri dan menang pun tidak ada yang menyambut mereka. Bandingkan teman-teman dengan Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang mendapatkan emas, lalu dipuja dan diposting kemana-mana ya. Wow, selamat, the first medal, gold medal of Indonesia, begitu ya. Kita puja-puja, kita arak, pulang ke negaranya dengan sukacita, belum lagi mendapatkan bonus sejumlah kalau nggak salah 5 miliar dari pemerintah. Teman-teman kita yang dari Refuge Olympic Team ini pulang kemana? Bisa jadi kembali ke pengungsian karena negara mereka masih berkonflik. Andaikan pulang ke negara mereka, tidak ada yang menyambut mereka sebagai pahlawan. Inilah yang membuat perbedaan ini, teman-teman. Bukankah menjadi warga negara, ya kita memang terbatas, tetapi kita juga dilindungi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu sadar. Seperti di nama gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, sebuah identitas yang bukan hanya nama, tetapi melekat ke dalam diri kita. Oleh karena itu kita sadari penuh bahwa karya kasih Tuhan Kristus itu juga berada dalam bangsa kita. Memang bangsa Indonesia, negara Indonesia, belumlah negara yang sempurna. Masih banyak keadilan yang belum dapat terjadi. Masih banyak praktek korupsi yang belum teradili. Kita belum semaju Italia, kita belum sebesar sejarah Yunani. Di Indonesia pula kita dapat bernaung dan meringkuk dengan sukacita hati. Marilah kita dengan sepenuh diri menjaga damai dan berikrar janji untuk menebarkan kasih pada negeri ini dan berbakti untuk negeri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada minggu ini kami semua muda-mudi GKI Jati Bening Indah bertelut di hadapan-Mu untuk berdoa. Bagaimana kami menyadari suatu tanggung jawab kami yang baru dan tanggung jawab kami sebagai seorang warga negara. Kami sadar dan yakin penuh bahwasanya bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang sempurna. Masih banyak satu dan lain hal yang terjadi. Namun di usia bangsa ini yang sudah ke-77 tahun, Engkau memberikan kami sebuah kehikmatan yang sungguh luar biasa. Bagaimana kami dapat menjadi lebih besar. Banyak negara lain yang saat ini dalam konflik, dalam situasi yang tidak mendukung. Tetapi kami kendati di tengah pandemi ini, namun masih dapat bangun dengan sukacita dan damai sejahtera karena beroleh kasih daripada-Mu. Terkhusus Tuhan, kami ingin berdoa bagi kami muda-mudi yang saat ini masih bergumul dengan pendidikan kami. Karena kami belum bisa berjumpa dalam offline untuk berada di sekolah. Tuhan yang memberikan penyertaan kepada kami, pelajaran yang kami telan, biarkanlah itu menjadi suatu hal penyemangat bagi kami untuk masa depan kami, Tuhan. Juga orang tua kami yang membanting tulang bagi kami, keluarga kami, dan semua orang yang berada dalam lingkup gereja ini. Tuhan yang menyatukan kami, menumbuhkan kami, dan memberikan kami cinta yang tidak terbatas. Bagi kami yang saat ini masih bergumul dengan kasih, menemukan jodoh, kami yang bergumul dengan pacar kami, Tuhan yang menumbuhkan kami, karena itu adalah proses bagi kami untuk mengenal layaknya Engkau mencintai kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa syafaat kami yang singkat dan belum sempurna ini, kami alaskan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, gimana teman-teman? Semoga pemberitaan firman tadi dapat kita laksanakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk memberikan persembahan. Kalian dapat memberikan yang langsung ke pastori atau melewati orang tua. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, marilah kita menyanyikan pujian Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai tolong, kuutus Kau membagi kasih-Ku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tetap jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.